اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد بمعد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زله شرفا يا رب زله شرفا يا رب زله شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومهابة وبرا وسلم ردا وتبارك وتعالى أنت الفهم العلي والقرية جلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الراحمين لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يليق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم الحاقد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقضي بزلة العظمات إن الكبائر في الغفران كالأمني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah min ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia yang masya Allah berikan kepada kita, nikmat imanul Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat saleh kita mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai para asatidzah, para hujaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Hussein Fauzi, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Asmari, Bapak Ustadz Haris, Bapak Haji Ibrahim, Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, dan seluruhnya para sesepuh jamaah Nurul Hidayah yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai pembacaan kitab, kita buka dengan Ummul Quran Surah Al-Fatihah, kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi rezeki kita, anak, istri, keluarga dan keturunan kita dijadikan anak, istri, keluarga, keturunan yang saleh-salehah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa ala a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin. ثم الأرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا صلى الله عليه الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا لأبي علوي مشارق الأرض إلى مغاربها وثم الأرواح خصوصا شيخي ومربي وسندي الإمام عبد الله بن عمر الشاتري والإمام حسن والحبيب مهدي والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقا والحبيب الشيخ عبد العاطف عبد الرحمن الشيخ عطس عمر بن هود العطاس وعلي بن أحمد شهاب ثم إلى أرواح خصوصا كي حجي أنصر الله بن مصطفى كامل أستاذ حجي مرتا بن حجي ساوي بن بواسان وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك سر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang masalah berpakaian. Kemarin dikatakan disunnahkan bagi kita laki-laki untuk memakai cincin. Ya, kemarin dikatakan atau dijelaskan telah pelajaran yang lalu, disunnahkan bagi seorang laki-laki memakai cincin. Ya. Tapi cincinnya tidak terbuat dari emas. Ya, kalau emas haram. Ya. Yusannu lirrajuli at-takhattum bil fiddah. Ya, disunnahkan bagi seorang laki-laki memakai cincin, ya, pakainya cincin perak. Ya. Jadi yang kemarin aneh katakan, pakai cincin antum sudah dapat pahala satu sunnah. Habis itu cincinnya terbuat dari ikatan perak, maka mendapatkan 2 sunnah. Dan tidak lebih berat timbangan kadarnya itu melebihi uruf. Ya, kebanyakan, ya, tidak berlebihan di dalam gramnya. Sewajarnya. Misalkan 10 gram, ya, tapi kalau misalkan 100 gram cincin, ya itu di luar ada, ya, di luar kebiasaan. Ya. Sewajarnya 15 gram, 13 gram, tidak mengapa dipakai selagi itu masih batasan-batasan wajar. Sunnah. Dan disunnahkan lagi, udah pakai cincin, pakai perak di tangan kanan, yaitu di jari kelingking atau di jari manis. Ya, jadi sunnahnya di tangan kanan, di jari kelingking atau jari manis, atau di kelingking kiri atau di jari manis kiri. Ya, jadi sunnahnya yang warid Nabi itu, Nabi makainya di kelingking atau di jari manis. Simple Pak, kita pakai, kita niatin untuk menghidupkan sunnah Nabi, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah kok perak, ya, cincin perak murah. Karena laki-laki itu tidak seperti perempuan. Perempuan diperbolehkan dia pakai apa? Kalung emas. Ya, laki-laki kewibawaannya dari pakaian. Pakaian yang rapi, yang bersih. Ini kayak Haji Agus ini. Habis ini mau ke pos 2 deh. Makanya rapi. Pakai cincin. Emang laki begitu karena terbatas laki. Beda sama perempuan. Antingnya ada, kalungnya ada, bener gak? Gelangnya ada, sampai banyak. Laki terbatas. Maka laki diperbolehkan untuk memakai berhias atau menghiaskan dirinya, memperindah dirinya dengan yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelingking dan jari manis. Dan diasunnahkan lagi cincinnya yang ada batunya. Ya, yang ada batunya. Ya, setelah deh batu apa kek? Ya, jangan batu istinja, jangan. Batu istinja jangan. Ntar orang kebauan. Batu apa kek, mau virus kek, mau yakut yang murah akik mungkin. Ya, setelah kita sesuai. Dan sunnah lagi, makainya dibalik tuh. Makanya gini sebenarnya nih sunnahnya nih. Seperti ini sunnahnya posisinya. Tuh, dibalik. Bagusnya begini sunnahnya. Ya. Wallahu alam hikmahnya apa. Tapi memang Nabi ketika pakai cincin seperti ini. Ya. Dan cincinnya Nabi salah satunya di samping cincin-cincin batu yang sering dipakai Nabi, cincin stempel. Mungkin biar gampang nyetempel Nabi begitu. Ya, karena cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allahnya di atas. Nah itu Nabi ngajarin adab tuh. Kita harus paham tuh. Dulu waktu itu sebelum mimbarnya ini seperti ini, dulu mimbar kita kan kecil, bener gak? Ya sebelum Haji Warsono nyumbangin. Ya, mimbar kecil tuh. Ada Allahnya di bawah. Ada salah satu ustadz datang sholat di sini, dia bilang, nah, itu kayaknya gimana gitu ya, ngelihat kaligrafi Allah, tapi letaknya agak ke bawah gitu. Dia bilang, iya Ustadz, memang ini kita lagi usahakan.
Ya karena memang ini mimbar aja gratis, kita dikasih sama orang. Ya, yang waktu mimbarnya bawah, alhamdulillah sekarang mimbarnya sudah bagus dan namanya Allah ada di atas. Nah ini adab. Orang kalau belajar adab di dalam menyusun kitab aja itu berbeda Pak. Ya, di bagian atas itu Al-Quran, tafsir, di bagian bawah hadis, baru kitab-kitab fikih. Ada susunannya, ada caranya. Jangan Quran taruhnya di bawah. Di sana fikih, ketinggian Al-Quran, kitab paling tinggi Al-Quran, nggak ada khilaf. Ya, bahkan kalau kita ingkar bisa kufur. Nah inilah ya adab-adab yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya nama khatam nubuwah Nabi, cincinnya enggak Nabi dia taruh Muhammad Rasulullah, enggak, Muhammadnya di bawah, Allahnya di atas. Nah ini seperti ini kita harus. Jangan sampai kita hadir Yasin, tahlil, Yasinnya ditaruh di lantai. Masih banyak kan? Banyak. Udah kita sering bilangin ngaji, masih aja kagak diamalin. Taruh minimal di paha. Masa taruh di bawah? Yang kita beriman dengan itu Al-Quran. Yang kita meyakini dan bahkan kita pengen dibangkitkan, dilindungi dengan ayat-ayat Al-Quran di alam kubur kita. Yang kita pengen kalau mati didoain oleh Yasin, tapi kita enggak menghargai ayat-ayat Al-Quran. Nah ini makanya ilmu kita enggak bercahaya di sanubari kita. Kenapa? Sumber daripada keilmuan bahkan mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang, kita kurang sopan, kurang adab. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan sir dan rahasia Al-Quran? Penting. Ya, sama kayak kita berobat. At-tabibu wal ustadzu la yansahani idza huma lam yukrama. Seorang dokter atau seorang guru, mereka nggak akan memberikan masukan atau nasihat kalau mereka tidak dihormati. Begitu juga kita nggak mendapatkan sir nur cahaya Al-Quran kalau Al-Quran kita tidak hargai dan kita tidak hormati. Ya, Bapak misalkan datang ke satu dokter, kena satu penyakit, ya, datang ngomong ke dokter, "Nyet, gue sakit apaan Nyet?" Bilang begitu. Misalkan, kira-kira dikasih resep nggak? Dikasih resep racun. Biar cepet mati. Nggak bakal mau nasihatin. Ya, udah gendek. Nah gitu juga kita, biar kita beradab sama Al-Quran, ngaku beriman sama Nabi, ngaku cinta sama Nabi, tapi mukjizat yang masih ada sampai sekarang kita nggak hormati. Bahkan kita talak. Ayo dibaca Quran belum nih hari? Nih, ya walau sofha meskipun selembar. Dibaca belum? Cuma bacanya kita cuma Idul Ramadan doang. Habis Ramadan kita ceraiin lagi. Ya, baca meski semampu antum deh, meskipun 2 baris 3 baris, yang penting istiqomah. Ya, meskipun antum misalkan setiap habis asar doang bisa baca suratul Waqiah, nggak apa-apa. Jangan tinggalkan Al-Quran. Itu Al-Quran mukjizat Nabi, ada rahasia di situ. Ya, yang membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, bahkan bisa memberikan mensyafaati kita nanti ketika sakaratul maut, ketika di barzah, ketika dihisab. Nabi SAW yang bilang, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca oleh kalian Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai penolong buat kita. Ya, kalau kita mau ditolong, nah, maka banyak-banyak baca Al-Quran. Nah itu. Dan diharamkan bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Dan dimakruhkan memakai cincin dari besi. Jadi kalau pakai besi hukumnya makruh. Kenapa? Memang itulah Nabi SAW. Padahal di zaman dulu mungkin nggak ada kedokteran yang sehebat di zaman sekarang, bener nggak? Tapi kalau kita selidiki, kenapa dimakruhkan? Karena bisa membahayakan kulit kita. Ya, besi kan tuh ada karatan, iritasi. Nah, itu Nabi sudah tahu seperti itu. Kita salah satunya dimakruhkan, nanti kita bahas masalah wudhu. Kita dimakruhkan berwudhu dengan air musammas. Musammas itu air yang
terkena matahari yang sangat panas. Ini biasanya terjadi di negeri-negeri Timur Tengah, Pak. Ya, bilad yang terjadi di negeri-negeri yang notabennya panas. Kalau di Indonesia enggak sampai begitu. Kau Ustaz tahu, ane pernah soalnya. Ya, ane baru seminggu kagak tahu. Jam 12 tank tuh, apa jam 11 kita mau pipis. Ya, kita pipis, kita ambil aja di baknya kan. Itu siram, la ilaha illallah. Nah, itu panas bang. Kalau antum gini, gitu, kayak air panas. Nah, makanya itu Nabi SAW bilang makruh, nggak boleh. Bahkan kalau sampai menyakiti kita bisa haram. Jadi sesuatu yang dimakruhkan atau diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu demi kebaikan kita. Sayang Nabi, biar kita nggak kenapa-napa. Cuma kitanya aja masih kadang-kadang lebih mendahulukan keinginan dan nafsu kita, ya tidak mendahulukan apa yang diajarkan atau dididik oleh Nabi kita Muhammad. Yang kedua al-isbal. Nah, isbal ini memakai, nggak mesti pakaian, celana, gamis, sarung, bahkan nanti di dalam segi imamah itu ada isbal juga. Nah, isbal ini hukumnya makruh. Makruh, yakni memakai sesuatu melebihi mata kaki. Tapi kalau tujuannya untuk berbangga-bangga, maka hukumnya haram. Jadi maudhu syahidnya, intinya adalah kenapa itu tidak diperbolehkan, karena di bangsa Arab dulu orang-orang terdahulu bersombong-sombong dengan pakaian. Dan paling hebat orang itu yang pakaiannya sampai nyengser. Nyengser sutra sampai nyengser sutra itu bikin nyengser, apalagi lo, ya masih begitu. Makannya dimakruhkan. Tapi kalau niatnya sombong dalam mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Jadi intinya nggak boleh kita memakai sesuatu apapun kalau ada tujuannya sombong. Jangan pamer, sombong nggak. Pakai aja karena memang kebutuhan kita menjalankan sunnah Nabi. Memang Nabi ajarkan kita untuk memakai pakaian yang rapi, yang bersih. Tidak ada niat untuk sombong. Yang tahu siapa? Kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bilang orang berpakaian rapi, cakep, kita bilang sombong. Enggak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang berpakaian rapi, bersih, apakah itu sombong?" Kata Nabi, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan Allah suka orang yang indah, yang rapi, yang bersih. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi aja orang yang paling wangi. Nggak ada yang makhluk yang paling wangi daripada Nabi. Tapi kalau mau keluar, Nabi itu selalu pakai minyak wangi. Padahal dirinya sudah wangi. Masa kita yang bau apek, bau kecut, mau sholat berjamaah di Nurul Hidayah, agak pakai minyak wangi. Orang sampai di sampingnya tahan napas. Ilmu tahan napas, sujud tahan napas lagi, mau ngomong sama dia tahan napas lagi, naik bau jigong dan lain-lainnya. Ya Allah, ya. Jadi yang diharamkan kalau kita tujuan sombong. Pokoknya kalau sombong ada orang, kalau sombong Pak, nggak ada yang beruntung, semuanya hancur. Korun hancur, iblis hancur. Bal'am bin Ba'urah hancur. Ulama di zaman Nabi Musa, Bal'am bin Ba'urah hancur. Fir'aun hancur. Jadi jangan pernah sombong kita, ya. Kalau kita udah selamat masuk ke dalam surga, alhamdulillah, baru tuh, ya. Nggak ada yang perlu disombongin, baik ilmu, baik keturunan, nggak ada yang perlu disombongin. Ya, semuanya nggak bisa mendatangkan manfaat kalau kita nggak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-imamah, pakai imamah. Ya, udeng-udeng kalau kata orang Betawi. Ya, yusannu lubsuha, sunnah bagi laki-laki untuk memakainya. Laki-laki kalau perempuan nggak boleh, nggak disunahkan. Ya, laki-laki disunahkan pakai imamah. Bang Hasan, boleh Bang Hasan? Ya, sekali-kali. Lissalah. Ya, untuk sholat. Minimal Pak, Anda pernah dengar dari Anda punya guru, minimal kalau kita memakai pakaian seperti itu,
Kalau kita malu di luar, minimal di dalam rumah kita pakai. Ketika sholat malam kita pakai. Agar kita termasuk umat yang mengamalkan sunnah Nabi meskipun sekali seumur hidup kita. Itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya pengarang Shahihur Ratib. Beliau di akhir hayatnya rambutnya dipanjangin. Rambutnya dipanjangin sampai ke pundak. Itu nggak biasa di kota Hadramaut. Murid-muridnya nanya dong, kok gurunya rada beda nih. Ya, rambutnya dipanjangin. Kan beliau buta. Ya, jadi Imam Abdullah Haddad itu buta, Pak. Tapi karangannya bukan main. Ya, dibaca sama ulama-ulama gitu. Ratibnya dibaca sampai sekarang. Kita kalau mau tahu orang baik apa enggak, orang soleh apa enggak, lihat aja setelah mati masih mendatangkan manfaat enggak. Kalau masih mendatangkan manfaat, itu tanda orang baik, itu tanda orang besar. Seperti apa? Imam Ghazali, kitabnya dibaca, semua pesantren di dunia baca kitabnya Imam Ghazali. Ada ulama Syekh Umar Baraja orang Surabaya, punya kitab Akhlaqul Banin, kecil kitabnya, ada 4 jilid. Dibaca sepesantren sedunia. Bahkan di Hadramaut dibaca, itu karangan ulama Indonesia. Itu tanda kesolehan dan keberkahan itu. Jadi kalau kita mau lihat aja, manfaat gak dia setelah meninggalnya. Hidupnya aja manfaat, meninggalnya manfaat, apalagi hidupnya. Ya, kita biar jadi orang yang manfaat. Ya, lihat wali-wali songo, aulia tis'ah, udah meninggal, masih datengin manfaat. Lah itu yang jaga parkiran. Ya kalau kagak ada wali, berapa itu sehari? Kalau sehari, taruh 100.000, 500.000, sebulan berapa? Yang ziarah ratusan, datang sekali satu bis. Satu bis. Meninggalnya aja masih memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Nah kita kalau meninggal kira-kira gimana? Pada alhamdulillah mati juga tuh dia. Gua tunggu-tunggu, baru mati juga akhirnya. Rusuh kalau ada dia, mau begitu malah gituin. Ya biar kita begitu tuh, ya hidup manfaat. Sebisa kita dengan apa yang kita bisa. Dengan ilmu kita manfaat, dengan harta kita manfaat. Dengan kuasa kita manfaat. Memberikan manfaat semampu kita. Dengan ucapan, dengan orang ada yang mampu dengan sosial, ada yang mampu dengan ilmu. Ada yang mampu dengan tutur kata yang lembut, ada yang mampu dengan tenaga. Semuanya niatin buat nyenengin Nabi kita Muhammad SAW. Al-imamah yusannu lubsuha lis-shalah, disunnahkan memakainya itu untuk salat. Ya. Asal hukumnya sunnah. Cuma memang ulama membagi-bagi tentang masalah imamah. Kenapa? Karena masalah imamah memang agak kompleks karena imamah ini pakaian kebesaran ulama. Ya. Jadi kita yang awam hati-hati juga. Ya, khawatir orang salah bertanya sama kita. Pakaiannya imamah. Orang nanya masalah hukum Islam. Kita gak tahu, gengsi. Nanyanya banyak orang, pakaiannya udah kegedean, malu dijawab sekenanya. Nah, makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahkan bisa jadi haram kalau misalkan kita pakai imamah. Ya, makanya paling aman pakai imamahnya kita. Kalau lagi sholat malam nih paling aman udah. Ya, lagi sholat malam boleh amalin. Ya, dilihat sama bini. Lalu mau kawin lagi bang katanya pakai imamah. Lagi lempeng bang, oh elah. Biarin deh, emang begitu. Orang kalau ujian jadi baik begitu pak. Orang kalau mau ujian jadi baik nih, begitu. Tuh melu ngaji loh, ya. Udah ya, ada sop daging, begitu tuh. Tuh main ngaji lu ada tahlil, biarin aja deh. Biarin selagu-lagunya orang mau ngomong apa. Yang tahu hati kita adalah Allah. Biarin aja. Emang ente mau bebas, kata man salima. Man dhanna annahu salima min kalamin nas fahuwa majnun. Kata ulama, siapa orang yang menyangka dirinya selamat dari omongan orang, dia orang gila. Kalau antum menyangka diri antum bakal selamat dari omongan orang, antum orang gila. Nggak mungkin antum selamat dari omongan, nggak diomongin sama orang, pasti diomongin, nggak mungkin nggak diomongin. Kadang nggak di tetangga diomongin, nggak di tetangga, di kantor diomongin, nggak di kantor, di masjid diomongin. Di mana pasti ada yang ngomongin antum.
Ya, nggak mungkin terbebas antum daripada omongan orang. Jadi biarin aja. Ya, kadang kita nggak sadar, Pak. Orang yang ngomongin kita itu hikmahnya sebenarnya Allah tahu kita ilmu kita sedikit, amal ibadah kita kurang. Allah tahu nggak bertambah amal kita, akhirnya dikirim orang yang zolimin kita agar pahala dia ditransfer ke kita. Ya kan, kalau orang zolim apa? Pahala dia ditransfer ke kita. Kalau nggak ada dia punya pahala, dosa kita dilempar ke dia. Enak apa enggak? Enak. Kenapa ente gerutu kalau dia ngomongin? Nikmatin aja deh. Ya. Ya, itu hikmahnya salah satunya. Cuma kadang-kadang kita kagak sadar. Kagak sadar, biarin dah. Ya, kan kita udah tahu. Ya, segala perbuatan Allah balas. Kenapa kita sibuk? Biarin aja, biar Allah yang balas. Ya. Walitajamul, dan juga ketika berhias diri, boleh ketika berhias diri pakai imamah. Ya, jangan, tapi sesuaiin adat ya. Kalau di negara Arab ya mungkin di ketika kondangan walimah pakai imamah. Kalau kita kondangan pakai imamah orang pada bingung. Ya, apalagi yang nggak pernah habis diledekin. Ya, kerupuk kulitnya mana nih? Ya, macam-macam deh. Ya, lagu lihal. Ya. Wa yusannu ayyaj'ala laha adbatan la tankusu an arba'i asabi'a. Dan disunahkan di dalam memakai imamah ada buntutnya. Disunahkan ada buntutnya itu imamah. Ya, ada ekornya. Tidak kurang dari 4 jari, ya. Tidak kurang dari 4 jari. Jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu panjang. Wala tazidu ala dhira. Dan tidak juga dianjurkan melebihi 1 dhira. Ya, 1 dhira seginilah. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Ya, jangan kurang dari 4 jari. Ya, itu sunnahnya begitu. Ada buntutnya. Fa in zada falaha hukmul isbal. Kalau lebih dari 1 dhira, maka dihukumkan isbal. Makruh dia. Kalau buntutnya lebih dari 1 dhira, maka hukumnya makruh. Ya. Wa yursiluha baina katifaihi au ala yaminihi au ala yasarihi. Dan disunahkan menjulurkan di antara katifaihi ala yaminihi. Katifaihi di antara kedua pundaknya di tengah-tengah. Au ala yaminihi, atau di kanannya, sebelah kanannya. Au ala yasarihi, atau di sebelah kirinya. Wala yukrahu lubsuha biduni adbah, dan tidak dimakruhkan memakai imamah tanpa ada ekor. Nggak pakai ekor nggak apa-apa, nggak makruh. Ya, nggak apa-apa nggak pakai ekor. Kalau di istilah di kota-kota Hadramut atau di negara-negara Arab, itu memakai imamah ada khasnya. Ya, kalau imamahnya itu tidak ada ekornya, itu istilah ulama fikih. Ulama ahli fikih. Kalau kupingnya ditutup dua-duanya, itu ulama tasawuf. Ya, jadi kalau ada nggak ada ekornya, terus kupingnya kelihatan, itu ulama fikih. Apa ulama fikih? Katanya sih, ulama fikih itu banyak mendengar daripada permasalahan umat. Ya kan, ulama fikih memecahkan masalah, kupingnya dibuka biar dengerin masalah. Ulama tasawuf itu ditutup. Ngapain? Nggak mau menyibukkan dengan sesuatu hal yang nggak berguna. Nggak mau dengerin orang gibah, nggak mau dengerin, ya, banyak istilah seperti itu. Ya, tapi ini adat saja, adat yang biasa. Ya. Nah, ini selesai kita di dalam permasalahan memakai pakaian. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru, yang memang dulu kita di Nurul Hidayah ini pernah bahas masalah fikih nikah, ya, fikih, bahas masalah fikih pernikahan. Cuma pada udah veteran, ya, katanya pusing Ustadz, ya, katanya kita udah pada tua mikirin janda lagi, jadi mau kawin lagi katanya. Ya, pindah aja Ustadz ke bab yang sering kita gunakan. Maka waktu itu aneh ngelihat juga, aneh sepil tuh YouTube-nya Bang Dul. Pertama aneh buka apa ya pas ganti kitab. Ternyata pas aneh buka ganti kitab bab sholat. Wudunya belum kita bahas.
Maka sholat nggak bakal sah sholat kita kalau wudunya juga kagak sah. Karena wudu adalah salah satu sarana untuk kita sah punya sholat. Dia kagak wudu, dia sholatnya mana sah sholatnya. Ya, maka pada kesempatan ini ya kita membuka bahas babul wudu, bab menjelaskan tentang wudu. Ya, emang permintaan jamaah begitu. Ya, minta diulang lagi Ustadz wudunya, sholatnya. Ya, padahal aneh udah ganti kita pergi nikah, gunanya biar nggak bosen mungkin. Malah puyengan mereka. Emang begitu. Iya, Bang Hasan. Apaan? Bacaan apa? Wudu. 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 Membasuh kuping nanti gitu. Wajib apa sunnah membasuh kuping? Ya. Nanti kita bahas, Bang Hasan. Sabar. Nanti kalau dibahas sekarang kagak ngaji nanti bisa minggu depan. Iya, tenang aja ya. Nanti kita bahas. Ya. Al-wudu' lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Ya, wudu secara bahasa adalah satu nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Ya, satu nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Ya, wudu. Kalau semua anggota badan namanya mandi. Ya, bukan wudu. Ya, wudu secara bahasa membasuh satu nama yang untuk membasuh sebagian badan. Tapi secara syariat ya adalah ismun li ghasli a'dha'i makhsusatin. Satu nama kita basuh anggota-anggota yang tertentu. Anggota badan enggak semua, yang tertentu saja yang dibasuh. Yang khusus saja. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus juga. Ya. Ala wajhin makhsusatin, juga dengan cara yang khusus. Ya, ada caranya. Ya, anggotanya khusus, niatnya juga khusus, ya, dan ada cara yang khusus juga. Apa keutamaan orang yang wudu? Nih, kita kan sering dengar ya Pak, kalau perempuan itu enak. Kalau dia sholat 5 waktu dia jaga kemaluannya, benar gak? Terus dia kalau dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya. Kata Nabi, pilih dia masuk surga kemana aja yang dia pengenin. Enak gak tuh perempuan? Enak ya, dia jaga sholat 5 waktu, jaga kehormatannya, dia tutup aurat, patuh sama lakinya, puasa di bulan Ramadan, pilih kata Nabi, lu surga mana yang lu mau pilih. Enak banget pilih. Ya, kita pilih surga Firdaus sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, udah di alam dunia kita nggak ketemu, masa ilok-ilokan di sana kagak ketemu juga lah, mesti ketemu dong. Ya gak? Nah, ini ada satu hadis Pak, hadisnya sahih. Kita ada kesempatan juga untuk milih surga mana yang kita pengenin. Mau gak Pak? Masuk surga, suruh pilih, kan enak. Ya, lu mau yang mana dah, masuk dah. Mau yang mana? Wah, enak banget itu. Ya. Apa kata Nabi SAW? Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan an ibni Umar, daripada anak Sayyidina Umar. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayabliga aw yusbigha al-wudu'a. Kata Nabi, siapa orang di antara kalian, salah satu di antara kalian, yatawadda'u, yang berwudu, fayabliga aw yusbigha al-wudu', maka dia lebihkan batasan wudunya, dia bagusin wudunya. Wudunya dilebihkan, maksudnya batasannya dibagusin, sunnah-sunnahnya diamalin. Summa yaqulu, kemudian setelah berwudu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mau ditambahin boleh dah, cuma redaksi hadisnya begini, ini nggak mau nambahin. Kita
kita baca redaksi hadisnya. Kita mau tambahin waja'alni min ibadika salihin, boleh. Orang yang seperti itu wudunya, kata Nabi apa? Illa futihat lahu thamaniyata abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'. Akan dibukakan pintu surga 8-8-nya buat itu orang, dan dia suruh masuk ke pintu mana yang dia pengennya. Cuman kita amalin nggak habis wudhu baca doa? Biasanya mah kagak. Allahumma lantas jalan. Emang setan godain, Pak. Udah cepetan. Paling baca gitu berapa menit sih? Nggak ada semenit. Kalau kita apalin. Suruh pilih surga yang mana? Mantap gak tuh? Nah, kita dapetin hanya di pengajian. Kalau kita nggak ngaji nggak dapet. Inilah yang Allah Ta'ala katakan, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nggak sama orang yang ngaji sama nggak ngaji, derajatnya beda. Dia ngamalin ilmunya, dia baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dia sholatnya jauh dari riya, jauh dari ujub. Kenapa? Sering dibilangin sama gurunya, jangan begini, jangan begitu. Dia dengar, dia amalin, dia jaga. Beda derajatnya sama orang-orang yang nggak ngaji. Makanya alhamdulillah kita bisa ngaji di mana aja, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting kita amalin ngaji. Ya, ngaji banyak-banyak kagak diamalin. Kayak hal-hal kayak gini nih, catet, amalin. Dibawa pulang, kita ajarin bini kita. Jangan hanya berhenti di kita, ajarin bini kita. Lo masuk surga gak, Mak? Yang masuk surga gak? Mau lah, udah lo. Apalin nih doa. Masuk surga lo pasti, pilih. Lu kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad. Nah, masa lu gak percaya Nabi Muhammad? Kalau sama laki lu boleh gak percaya? Ya, baca itu. Ajarin anak kita juga, baca. Ya, jangan masa kita mau masuk surga sendirian, anak kita gak masukin surga. Ajarin anak kita, ajarin istri kita, biar kita masuk surga bareng-bareng. Mau Pak masuk surga sama bininya? Mau gak? Lagi-lagi pada diem ini, kayak enak banget sama bini. Masuk surga sama bini gak? Udah cukup saat di dunia apa saat? Ya Allah, katanya. Perih kuping. Nah itu kalau kita baca, ya dapat ganjaran seperti itu. Hadisnya sahih, masya Allah. Kurang apa lagi? Ya tinggal minta taufik, hidayah, kekuatan agar Allah berikan kemampuan untuk kita mengamalkan. Ya karena ngamalin ilmu itu sulit, Pak. Ya sulit. Orang ngomong gampang. Sabar nih pahalanya. Coba aja lu dikatain sama orang, bisa gak sabar? Gak bisa. Ya kan? Katain monyet juga kita jawabnya 3. 1 katain monyet, kita jawabnya semuanya tuh, yang dragunan kita balikin. Ya itu kita. Ya. Jadi fadilah seperti itu. Lalu Nabi SAW bersabda lagi dalam satu hadisnya, la yusbigu abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah orang memperbaguskan seorang hamba akan wudunya kecuali Allah maafkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini suka disalahartikan nih, maksudnya wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang. Ini satu, pertama dapat bisyarah bahwa dia akan berumur panjang. Dan apabila dia melakukan perbuatan dosa, Allah berikan taufik hidayah untuk dia bertobat kepada Allah dan Allah ampuni tobatnya. Salah satu hikmahnya wa ma ta'akhkhar tuh, kalau kita berbuat dosa yang akan datang, Allah berikan taufik buat kita untuk bertobat akan dosa tersebut. Maka Allah ampuni dosa kita dan meninggal kita dalam keadaan bertaubat. Ya. Baca tuh Allahumma, doa Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Diajarin sama salah seorang guru, suruh baca itu biar husnul khatimah. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Ya Allah, berikan kami qablal mauti, sebelum kematian kami, taubat. Ya, anugerahkan kami sebelum kematian kami agar kami bisa bertobat kepadamu. Wa indal mauti, dan ketika sakaratul maut, syahadah, bisa ngucapin syahadah. Wa ba'dal mauti jannata wa na'imah, dan setelah kematian Allah anugerahkan kita
surga dan kenikmatan. Yang mudah-mudahan Allah golongkan kita orang tersebut yang meninggal sebelum meninggal diberikan taubat, di dalam pertengahan sakaratul maut diberikan syahadah, dan ketika meninggal Allah berikan surganya dan kenikmatannya. Ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا ورضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.